seluruh makhluknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berjuta-juta planet, bintang, apabila tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar berputar sesuai dengan orbitnya, maka mereka akan bertabrakan. Kiamat kita. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada suami mengatakan, "Wahai istriku, aku akan menjaga kamu sampai mati." Enggak akan bisa kita menjaga makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, pada saat istrinya tidur, ya, suaminya pun tidur. Kalau istrinya tidur menganga, ya, apa suaminya sedang tidur tutup mulut istrinya takut ada lipan masuk atau kecoa masuk ke mulut istrinya? Kan tidak. Siapa yang jaga mulut istri yang waktu kita tidur? Allah yang menjaganya. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu makhluk Allah mampu menjaga kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan seperti ini, pembicaraan-pembicaraan kebesaran Allah seperti ini harus kita dengarkan sebenarnya. Ya, harus kita dengarkan. Karena apa? Inilah yang akan menaikkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menebalkan keimanan kita kepada Allah adalah aksiru min qaula ilaha illallah. Sering mengucapkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadir yang dirahmati Allah, karena apa? Iman perkara yang penting. Ada yang lebih penting daripada iman? Tak ada. Tak ada sama sekali, tidak ada yang lebih penting daripada iman. Ya? Apa di sini di dunia yang lebih penting daripada iman? Emas. Emas berapa 1 gram? Ya, hampir 3 juta, ya kan? Kalau emasnya seperti debu yang berterbangan, ditaruh di timbangan, tidak menggeser sedikit pun ini timbangan, ada nilainya enggak? Pak, saya mau jual emas, mana emasnya? Ini. Seperti debu, enggak ada nilainya emas pun. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman sebesar debu yang berterbangan, zarah, ya, dalam hadis itu zarah, sebesar debu yang berterbangan, kita punya iman, Allah Subhanahu wa taala akan beli iman kita yang sebesar debu itu dengan sorga seluas 10 kali lipat dunia besarnya. Inilah nilai iman dalam kehidupan kita. Maka tak ada yang lebih mahal daripada iman. Tak ada yang lebih penting daripada iman. Apa? Makanan. Ya, walaupun kita katakan yang paling penting itu makanan. Karena apa? Kalau tidak ada makanan, kita tidak bisa makan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita pasti mati. Iya betul, itu pemahaman kita. Kita pasti mati apabila kita tidak makan, ya, 1 bulan, 3 bulan tidak makan, mati, pasti mati. Tapi tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman, apabila tidak ada air dalam kehidupan kita, kita tidak bisa minum, ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita tidak bisa minum air, kita pun akan dehidrasi dan mati juga. Tapi di akhirat tidak akan pertanyaan dan tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih penting lagi daripada iman? Oksigen udara. Iya, oksigen udara menurut kita penting. Apabila tidak ada oksigen udara yang bisa kita hirup, hadirin, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita pun akan mati. Ya, itu pasti. Tetapi apabila kita hidup, ya, dan mati karena ketiadaan 3 barang tersebut, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada oksigen, sehingga kita mati, hadirin, di akhirat tidak akan dipersoalkan oleh Allah. Tetapi apabila tidak ada keimanan dalam diri kita, hidup kita tidak ada iman, ya, mati kita pun tidak bawa iman, maka inilah yang pertama kali akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marabbuka, siapa Tuhan? Yang pertama kali akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala perkara keimanan. Maka tak ada yang lebih berharga daripada iman, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sebelum Islam berjaya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah gembleng tarbiyah para sahabat keimanannya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Perteballah keimanan kalian. Para sahabat bertanya, sahabat di situ berkumpul, Pak. Bukan sahabat yang tidak punya iman.
ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ya, ada Ali, ada ada anak Utsman bin Affan. Semua berkumpul, tapi Nabi katakan jadidu imanakum, perbaharuilah kalian iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasul? Bagaimana cara kami memperbaharui iman wahai Nabi? Bagaimana cara kami mempertebal keimanan kami wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Sering-sering oleh kalian ucapkan la ilaha illallah. Sering-sering oleh kalian ucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Biasakan lisan kita ini bicara tentang kehebatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ya, bukan hanya dizikirkan, bukan. Karena apabila kita zikirkan bagus, tapi yang didapatkan bukan iman. Kalau kita zikirkan la ilaha illallah, apa yang kita dapatkan? Ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan mengingatku hati menjadi tenang. Ketenangan yang akan didapatkan dengan berzikir. Maka selain kita zikirkan, biasakan lisan kita ucapkan kehebatan Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Ini biasakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mempertebal selalu keimanan kita. Biasakan, karena segala sesuatu yang biasa kita ucapkan itu yang akan masuk ke dalam hati kita.